Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, hari ini saya akan berbagi cerita mengenai penulisan buku yang berjudul Goresan Pena di Langit Sabah. Nah, buku ini mempunyai kata pengantar dari Prof. Ari Purbayanto. Beliau adalah Adikbud dari KBRI Kota Kinabalu. Nah, buku ini sendiri merupakan buku kumpulan atau buku antologi dari beberapa penulis guru yang mengajar di Malaysia, khususnya yang berada di Kota Kinabalu atau di negeri Sabah. Nah, yang menarik dari buku ini adalah buku ini ditulis dari berbagai macam latar belakang guru yang ditugaskan di negeri jiran Malaysia. Nah, tidak hanya yang mereka yang mengajar di sekolah Indonesia Kota Kinabalu saja yang ada di dalam buku ini, tetapi para guru yang ditugaskan di sekolah-sekolah ladang. Apa sekolah ladang itu? Adalah sekolah Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Indonesia dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang ada di Malaysia. Nah, kebetulan memang di Malaysia ini ada tiga sekolah besar yang ada di Malaysia, yaitu sekolah Indonesia yang ada di Malaysia. Yang pertama Sekolah Indonesia Kota Kuala Lumpur di Kuala Lumpur. Yang kedua ada Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, dan yang ketiga ada Sekolah Indonesia Johor Bahru. Nah, kebetulan kami pada tahun 2016, 2018 kami bertugas di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Nah, di mana pada angkatan itu kami sepakat untuk berbagi cerita mengenai bagaimana pengalaman kami mengajar di sana. Nah, yang lebih menariknya adalah beberapa guru yang mengajar, pengalaman guru yang mengajar di ladang-ladang sawit ya, di mana banyak siswa yang mendapatkan pelayanan pendidikan di sana di ladang sawit ini ya, di mana mereka terlahir sebagai anak Indonesia yang sama sekali tidak pernah tahu apa ya bagaimana Indonesia, di mana Indonesia. Mereka dilahirkan di negara orang lain, di negeri orang lain, mereka dibesarkan, mereka sekolah di sana, orang tua mereka bekerja di sana, bekerja di ladang, ya dari kecil sampai usia mereka sekolah, bahkan mereka tidak pernah tahu, tidak ada yang tidak pernah ke Indonesia. Maka dari itu ditulislah beberapa kisah dari buku ini. Dari buku ini sendiri banyak hal-hal yang menarik yang cukup mengetuk hati kita bahwa pendidikan kita, layanan-layanan pendidikan yang ada di Indonesia itu tentu saja hak-hak pendidikan itu tidak hanya dimiliki oleh anak Indonesia yang ada di Indonesia, tetapi semua warga Indonesia yang baik yang di luar negeri atau dimanapun, mereka berhak memperoleh layanan pendidikan, tak terkecuali anak-anak yang ada di Malaysia. Nah, yang sangat menyedihkan dari mereka yang berada di sana itu adalah ketika para guru ini harus mengajar di tengah ladang sawit yang sama sekali jauh dari keramaian kota ya, jauh dari kota. Kemudian mereka seolah-olah terasingkan, juga anak-anak ini seolah-olah terasingkan ya. Mereka jadi seolah-olah di tengah perhutanan sawit itu ada perumahan-perumahan atau warga-warga Indonesia yang bekerja sebagai pekerja ladang sawit. Kemudian didirikanlah sekolah di situ, karena yang mirisnya adalah anak Indonesia di sana itu tidak boleh bersekolah di sekolah negeri Malaysia atau di sekolah kerajaan, karena itu tidak bisa mendapatkan hak untuk belajar di sana. Sehingga pemerintah Indonesia berinisiatif untuk mendirikan sekolah-sekolah yang ada di sana. Nah, waktu pengalaman saya waktu di sana itu tercatat hampir mencapai 200 sekolah yang ada di negeri Sabah dan di Sarawak ya. Nah, mungkin sekarang sudah bertambah lagi. Ada berapa jumlahnya? Karena setiap tahun itu pasti bertambah. Nah, teman-teman yang penasaran, yang mengenai cerita-cerita guru yang ada di sana, mengajar di sana, atau sekedar ingin tahu bagaimana sih mengajar di Malaysia itu, atau sekedar ingin tahu perjalanan teman-teman saya waktu mengajar di sana, atau apa yang mereka lakukan ketika mereka datang ke sana, itu ada di buku ini. Baik, itu saja teman-teman berbagi cerita saya hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.